Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa niyatan khalisah wa azimatan rasyidah wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Amma ba'du. Bapak Ibu, para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir, yaitu surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana di dalam ayat ini adalah diberikan judul oleh Profesor Dr. Wahbah Suhaili, perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan faktor-faktor yang menuntutnya, artinya yang mengharuskannya. Kenapa kita harus totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kalian semua kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Alladzi, dialah Allah yang telah ja'ala lakum, yang telah menjadikan untuk kalian al-arda, bumi, firasya, sebagai hamparan, was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap, wa anzala, dan dia telah menurunkan minas samaa'i ma'a, dari langit berupa hujan, fa akhraja bihi, maka Allah mengeluarkan dengan air hujan tersebut minas samarati, yaitu berupa buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah, jangan mengadakan untuk Allah andada, yaitu tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Jadi judul yang ada dalam paragraf terdiri dari dua ayat ini adalah al-amru bi ibadatillahi wahda wal asbabul mujibatul laha. Jadi perintah untuk beribadah, menyembah kepada Allah saja, dan sebab-sebab yang mengharuskan, yang menuntut kita untuk beribadah kepadanya itu mengapa. Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa mukhatab yang diajak bicara, yang diseru di dalam ayat ini, yaitu an-nas,
wahai sekalian manusia. Yang dimaksud dengan an-nas di sini adalah masih ada kelanjutan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Mereka diseru oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah saja. Kalau orang-orang yang beriman pasti mereka adalah orang mukmin yang alladzina yu'minuna bil ghaib, yang telah disebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah. Konsekuensi keimanan pasti adalah beribadah kepada Allah. Nah, di sini titik tekannya kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Pembahasan berikutnya adalah kepada masalah mufradat lughawiyah. Arti kosakata secara bahasa. Huruf ya di sini adalah harfun nida, yaitu yang artinya huruf panggilan untuk menyeru orang yang jauh, juga orang yang lupa atau orang yang lalai. Jika kata ini dipakai untuk menyeru orang yang dekat, tujuannya adalah untuk mengagungkan munada bihi, yaitu yang diserunya atau yang maksudnya objek ya, objek yang harus kita agungkan, yaitu Allah Ta'ala, kemudian menggugah jiwa dan juga menarik perhatian serta memikat hati yang lalai. Dan keadaan yang demikian menuntut dipakainya kata seru yang paling kuat dan tegas. Kemudian kata-kata khalaqakum adalah al-khalqu adalah mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi kata-kata khalaqa ini menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada contohnya. Kalau dalam bahasa Arab ada yang disebut sona'a ya. Sona'a itu adalah membuat. Membuat biasanya bisa dilakukan juga oleh manusia, membuat sesuatu yang sudah ada pendahulunya, memproduksi sesuatu seperti yang lainnya ya. Tapi kalau khalaqa di sini adalah memang ditujukan untuk al-khaliq, yaitu Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Badi'us samawati wal ardi, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu adalah penggunaan dari istilah bid'ah yang populer. Kata-kata bid'ah itu adalah al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq, menciptakan suatu yang belum ada contoh sebelumnya. Ya, seperti badi'us samawati wal ardh, Allah yang menciptakan langit dan bumi, sebelumnya tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Nah, orang yang melakukan bid'ah itu melakukan inovasi dalam bab ibadah yang tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW ataupun para generasi pendahulu yang disebut as-salafus sholih. Berikutnya adalah kata-kata firasha. Al-firash yaitu hamparan untuk tempat menetap. Dalam bahasa Arab, firash juga bisa dipakai untuk karpet ya, ataupun tikar, hamparan. Jadi bumi dijadikan Allah Ta'ala sebagai hamparan. Maksudnya Allah meratakan bumi agar bisa dipakai untuk bermukim dan menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk terutama manusia. Hal ini serupa dengan yang disebutkan dalam dua ayat lainnya. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap.
Yang dimaksud firasha serupa mirip dengan kata-kata qarara di sini. Kemudian ayat yang lainnya, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Surat An-Naba ayat 6 ya. Kata mihada bermakna mumahhada, yaitu muhayya'ah, yang berarti terhampar, tersedia untuk manusia dan makhluk yang lainnya. Kemudian kata-kata bina'a artinya adalah atap yang terpasang tinggi dan kokoh. Jadi langit sebagai atap yang terpasang tinggi dan kokoh. Kemudian yang dimaksud dengan kata-kata andada adalah bentuk jamak, bentuk plural dari kata nidun, yang artinya adalah yang setara, yang sebanding, yakni Tuhan-Tuhan yang serupa. Kalian menyembahnya dan bukan menyembah Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan penyembahan orang-orang beriman adalah agar mereka meningkatkan penyembahan mereka dan teguh dalam melaksanakannya. Adapun penyembahan orang-orang kafir disyaratkan terpenuhi perkara yang harus ada, yaitu pengakuan terhadap kandungan dua kalimat syahadah. Orang kafir ketika mereka ingin menyembah pada Allah harus mengucapkan dua kalimat syahadat dulu. Tidak bisa langsung sholat misalnya, rukuk, sujud, tidak bisa. Harus pintu masuknya lewat dua kalimat syahadah ini. Dan perkara yang menjadi syarat bagi suatu perbuatan berarti termasuk dalam kategori yang diperintahkan, meski perkara tersebut tidak disebut secara eksplisit. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu ini menjadi kewajiban ya. Al-wasilatulah ahkamul ghayah, sarana itu mengikuti hukum tujuannya. Seperti halnya bagi orang yang diperintahkan untuk sholat, disyaratkan perkara-perkara lain yang merupakan syaratnya seperti wudhu, niat, dan lain-lain. Wudhu untuk sholat hukumnya wajib karena sholatnya wajib ya. Wudhu untuk tidur beda lagi, hukumnya sunnah. Sama-sama aktivitasnya persis, tetapi hukumnya berbeda mengikuti hukum tujuannya. Kalau tujuannya wajib, sarananya wajib. Kalau tujuannya sunnah, ya sarananya sunnah. Kemudian niat juga demikian ya. Niat ini adalah sesuatu yang merupakan rukun dalam ibadah. Kecuali ada sebagian sedikit saja yang aktivitas ibadah mahdhah yang tidak harus ada niat. Misalnya tilawatul Quran itu sudah include, merupakan bentuk ibadah. Jadi tidak perlu nawaitu tilawatul Quran lillahi ta'ala, yang enggak perlu, cukup dalam hati saja ya. Tidak perlu diekspresikan dalam bentuk lafaz. Nah, jadi perbedaan di sini antara ibadah, perintah ibadah kepada orang-orang yang beriman karena mereka sudah muslim, sudah meyakini, mengimani Allah Ta'ala. Jadi perintah ibadah untuk penguatannya, meningkatkan penyembahan supaya sebagai pengingat. Tetapi kalau untuk orang-orang kafir, ini harus diawali dengan dua kalimat syahadat dulu sebagai pintu masuk tadi ya, satu-satunya pintu gerbang yang mengantarkan seseorang kepada agama Islam. Berikutnya adalah al-munasabah atau munasabatul ayah, korelasi hubungan antara ayat ini dengan
ayat-ayat sebelumnya, bahwa setelah Allah Ta'ala menyebutkan 3 jenis manusia, yaitu orang beriman, orang kafir, dan orang munafik, maka Allah memerintahkan seluruh manusia termasuk kaum musyrik Mekah agar mereka menyembahnya, tunduk dan taat kepadanya, mengesahkan dirinya serta beribadah kepadanya dan meninggalkan penyembahan berhala-berhala dan Tuhan-Tuhan yang dulu mereka sembah. Sebab Allah Ta'ala adalah pencipta mereka dan pencipta leluhur mereka serta pencipta semua berhala dan Tuhan-Tuhan mereka. Juga karena dialah yang memberi nikmat dan mengaruniai semua makhluk dengan segala isi bumi dan langit. Bentuk penyimpangan yang terbesar dari kalangan bangsa Arab yang itu mirip dengan kaum-kaum terdahulu adalah bentuk kesyirikan, yaitu penyembahan kepada berhala-berhala. Keyakinan bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah itu lebih mendekatkan dirinya kepada penciptanya. Nanti ada banyak penjelasan ya di bawahnya. Jadi bukan semata-mata meyakini berhala itu memberikan madarat atau memberikan manfaat ya, tetapi adalah bentuk wasilah ya, sarana untuk menyembah kepada Kholiknya, tapi dengan cara yang salah ya, cara yang tidak benar. Adapun berikutnya adalah at-tafsir wal bayan, tafsir dan penjelasannya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada semua manusia, kaum musyrik Mekah dan lainnya, agar menyembahnya agar menyembah Allah Ta'ala semata, sebagaimana Dia memerintahkan mereka melalui lisan para nabi terdahulu dalam firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. An-Nahl ayat 36. Jadi misi yang dibawa, yang disampaikan oleh setiap rasul kepada umatnya masing-masing, ini adalah misi kalimat tauhid, sama dengan kita, yaitu misi la ilaha illallah. Tetapi di sini dibalik ya. Kalau di sini adalah menganjurkan untuk beribadah kepada Allah, yang itu adalah merupakan makna konsekuensi dari kalimat illallah. Sedangkan wajtanibut taghut, menjauhi berbagai macam taghut, berbagai macam sesembahan ya selain Allah, itu adalah misi konsekuensi dari kalimat la ilaha ya. Jadi ubudullah adalah al-wala, loyalitas hanya kepada Allah. Sedangkan ijtanibut taghut adalah al-bara ya, berlepas diri dari segala sesembahan, isme, keyakinan yang salah, yaitu kepada selain Allah Ta'ala. Jadi misinya sama ya. Semua rasul diutus untuk menyampaikan kalimat tauhid. Jemaah sekalian, taghut artinya berhala. Makna asli ibadah adalah tunduk dan merendahkan diri. Tetapi yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah mengesahkan Allah, melaksanakan hukum-hukum agamanya, dan menjauhi berhala, menjauhi penyembahan berhala. Di sini kata-kata tauhid ya, makna aslinya berhala, tetapi bisa juga dikiaskan ya kepada segala sesembahan yang ditujukan kepada selain Allah. Berhala ini bisa berupa batu, kayu,
ataupun pohon yang dikeramatkan seperti yang dulu pernah terjadi pada kaumnya Nabi Syu'aib di Madian, yang mereka ini memiliki pohon besar ya, dikeramatkan karena dengan pohon itulah bisa memberikan keuntungan ya, seolah-olah mereka menganggapnya begitu. Dengan pohon ini usahanya lancar, pertaniannya subur, harta mereka melimpah ya. Pohon ini disebut Al-Aikah, sehingga kaumnya Nabi Syu'aib disebut juga Ashabul Aikah. Mereka menyembah-nyembah, mengkeramatkan pohon ini. Nah, itulah penyimpangan kaumnya Nabi Syu'aib dalam hal akidah, keimanan. Maka diseru oleh Nabi Syu'aib supaya berhenti dari penyembahan kepada pohon ini. Di samping itu mereka juga melakukan penyimpangan dalam bab muamalah, mengurangi timbangan. Nah, jadi penyimpangan dalam bab akidah dan muamalah. Dan dalam akidah konsekuensinya masuk di situ dalam bab ibadah juga, karena mereka menyembah, di samping meyakini juga menyembah. Mengapa Tuhan yang Maha Agung ini layak diesakan dalam hal ibadah? Karena dialah pencipta seluruh hamba, baik para hamba yang dikenai perintah ini maupun para leluhur mereka. Dialah pengatur semua urusan mereka, yang memberi mereka apa-apa yang mereka perlukan, jalan-jalan hidayah dan sarana-sarana pengetahuan. Jadi yang sebelah kanan inilah merupakan penjelasan dari tauhid rububiyah. Memberikan hak rububiyah hanya kepada Allah. Allah sebagai Khalik yang menciptakan, Allah sebagai Razik yang memberikan rizki, Allah sebagai Nafi' yang memberikan manfaat, Allah yang menolak bahaya, Allah yang memelihara, dan semuanya itu adalah hakkur rububiyah. Hak rububiyah yang wajib kita berikan kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk. Bahkan malaikat pun, para rasul pun tidak punya hak rububiyah ini. Para malaikat tidak bisa memberikan rezeki tanpa izin dari Allah. Para malaikat tidak punya kekuatan kecuali dengan izin Allah. Maka hak rububiyah hanya kita berikan pada Allah. Apalagi kepada jin, kepada setan dan lain-lain, ya mereka ini makhluk biasa seperti kita, tidak bisa mendatangkan bahaya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Semua itu hak rububiyah adalah kepada Allah. Nah, sedangkan di sini ibadah itu adalah hakul uluhiyah, konsekuensi daripada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah sama juga disebut tauhidul ibadah. Jadi para ulama memberikan teori ataupun kaidah bahwasanya tauhid rububiyah mengandung konsekuensi tuntutan tauhid uluhiyah. Ketika kita meyakini Allah sebagai Razik, maka konsekuensinya tuntutannya harus kita minta dalam hal rezeki. Minta itu ibadah ya, minta itu doa, doa itu ibadah. Mintanya harus kepada Allah. Jadi kalau meyakini Allah sebagai Ar-Razik adalah dalam hal tauhid rububiyah, sedangkan meyakini Allah sebagai zat yang al-ma'bud yang kita ibadahi adalah tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengandung konsekuensi tauhid uluhiyah. Kebalikannya, tauhid uluhiyah ini mencakup tauhid rububiyah, mengandung tauhid rububiyah. Jadi sudah include ketika seseorang meyakini bahwasanya dia itu beribadah, menyembah pada Allah Ta'ala, maka dia dalam hal ini meyakini di dalamnya Allah sebagai zat yang memberikan rezeki, menolak bala dan sebagainya, sehingga itu adalah sudah include ya, sudah mencakup di dalamnya. Nah, ini pembahasan dalam bab akidah ya, yang mana ada kaitannya di sini ya, antara ibadah dan akidah tersebut. Sangat dekat ya. Ibadah itu adalah
konsekuensi daripada akidah yang telah kita yakini itu. Ibadah ini, jamaah sekalian, menghasilkan buah yang pasti, yaitu mencapai ketakwaan yang ada di akhir ayat tadi, la'allakum tattaqun, memperoleh keberuntungan, kesuksesan dan hidayah, serta mengantar ke tingkat kesempurnaan. Sebab siapapun yang menjadikan atau siapapun yang dijadikan Allah untuk menjadi penghuni neraka jahanam, maka dia tak diciptakannya agar bertakwa. Dan siapapun yang menyembah Allah dengan ibadah yang sebenar-benarnya, niscaya terwujudlah ketakwaannya yang dicintai oleh Allah dari hamba-hambanya. Jadi inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita yakini kebenarannya, yang kita ikuti bersama. Ada keseimbangan dalam bab af'alullah dan af'alun nas, perbuatan Allah dan perbuatan manusia di sini. Jadi tidak boleh kita protes di sini. Kenapa Allah menciptakan manusia menjadi dia itu ahlul maksiat, fasik, menjadi tidak bertakwa, kemudian pada akhirnya Allah masukkan orang itu ke neraka jahanam? Berarti Allah tidak adil. Nah, itu keyakinan yang salah ya. Ada ya syubhat seperti itu dalam bab akidah. Kenapa Allah sudah mentakdirkan seseorang dan dia mentaati takdirnya, berlaku maksiat, sementara Allah nantinya memberikan siksaan dia di neraka jahanam? Mana keadilan Allah ya? Dia protes seperti itu. Nah, padahal di sini harus kita seimbangkan ya antara takdir Allah dan ikhtiar manusiawi. Takdir robbani dan ikhtiar insani di sini seimbang. Di satu saat manusia adalah makhluk yang mukhayyar, memiliki pilihan. Di saat yang lain manusia adalah makhluk mujbar yang tidak bisa lepas dari takdir Allah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang suka memberi dan dia meyakini adanya surga, adanya akhirat. Ini a'ta, kemudian sedekah itu ikhtiar insaninya. Kita mau ngasih sedekah, kita mau bakhil, itu kita punya pilihan ya. Kemudian kita mau meyakini adanya akhirat ataukah kita ingkari, kita punya pilihan. Itu ikhtiar manusiawi. Fasanu yasiruhu lil yusra, maka kami mudahkan dia untuk menempuh kemudahan. Ini takdir robbani, kekuasaan Allah, takdir Allah. Jadi seimbang. Kita memilih atau wattaqa, maka ada taisir lil yusra, dimudahkan untuk menempuh surga. Tetapi kebalikannya, wa amam bakhila wastaghna, dia bakhil, kemudian dia merasa tidak butuh kepada yang lainnya, wa kadzdzaba bil husna, mengingkari adanya surga, adanya akhirat, fasanu yasiruhu lil usra, kami mudahkan dia menempuh kesulitan, kami sengsarakan dia, kami mudahkan dia menempuh neraka jahanam. Ini di sini karena manusia yang bakhila wastaghna tadi, ini wilayah manusia, ini takdir Allah. Jadi seimbang di sini ya. Di ayat di surat Al-Kahfi disebutkan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, silakan yang mau beriman, silakan mau kafir silakan. Tetapi ada ancamannya ya. Inna a'tadna lidzalimina nar, kami sediakan untuk orang yang zalim neraka jahanam ya, yang menyala-nyala, yang panas. Jadi karena kata la'ala asalnya berfungsi sebagai taroji, harapan, dan tawakku atau prediksi, yang mana hal ini mustahil dari Allah yang maha kuasa dan maha tinggi. Di akhir ayat ini Allah mengatakan la'alakum tattaqun, itu adalah hasil outcome daripada ibadah. Kita diperintahkan ibadah, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah menghasilkan takwa. Kita berpuasa ya, insyaallah sebentar lagi kita
masuk beberapa waktu ya, nanti bulan Ramadan yang biasanya sering kita baca surat Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hasil daripada puasa adalah bertakwa. Kemudian ciri orang-orang yang beriman itu adalah dia menegakkan sholat, kemudian mengeluarkan zakat. Yang sudah kita baca di awal-awal Al-Baqarah itu adalah merupakan hudalil muttaqin ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka orang bertakwa cirinya harus beriman, kemudian juga mereka menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Kemudian haji juga demikian, wa tazawwadu fa inna khayra zati taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Jadi semua itu adalah landasannya takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang diterima Allah itu hanyalah karena landasan ketakwaannya. Nah, inilah korelasi antara ibadah kita dengan ketakwaan tersebut. Jadi Allah ketika mengatakan la'ala itu bukan semata-mata harapan atau prediksi ya, tapi itu sebuah hal yang pasti. Karena Allah mustahil memiliki kemahakuasaan dan kekuasaan yang tinggi itu sesuatu yang hanya kira-kira ya. Ketika untuk hamba yang lemah dan rendah, maka arti yang dimaksud di sini adalah lakukan hal itu oleh kalian sambil berharap akan mencapai ketakwaan, atau agar kalian berpikir, merenungkan dan juga kalian memiliki tadabbur ya, melakukan penalaran. Alasan lain dari perintah beribadah kepada Allah adalah karena Dia telah menjadikan bumi ini datar dan terhampar untuk menjadikan tempat tinggal, sehingga makhluk dapat hidup dan menetap di sana dengan tenang. Walaupun bumi itu terus berputar dan berbentuk bulat, ia kokoh dengan adanya gunung-gunung yang tertancap dengan kuat ya. Jadi di sini ada perbedaan sejak dulu apakah bumi bulat atau datar ya. Tapi Syekh Wahbah Zuhaili di sini mengikuti madhab pendapat bahwa bumi ini bulat. Adapun makna firasha, makna qarara, makna mihada itu adalah bermakna menetap tadi ya. Bumi walaupun bulat tetapi eksis dan menjadikan makhluk yang ada di atasnya tidak bergoncang, tidak jatuh ya. Itu adalah karena takdir Allah Ta'ala menjadikan bumi tersebut disediakan untuk seluruh makhluknya. Seperti ayat-ayat yang lainnya, perbandingannya adalah wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Juga karena Dia telah menjadikan langit sebagai atap yang menaungi bumi, seperti kubah memayungi manusia dengan keberkahan. Dia memasang langit dengan kokoh meski di sana terdapat banyak sekali galaksi dan bintang. Dia menyesuaikan perbandingan seluruh benda-benda langit itu dengan hukum gravitasi, sehingga sistemnya tidak kacau. Tak ada benda langit raksasa yang jatuh ke bumi, dan benda-benda itu tidak saling tabrak menabrak. Dari awan di langit Dia menurunkan air yang diberkati, hujan yang rasanya tawar, sehingga dengan guyuran air itu tumbuhlah tanaman dan rumput-rumput. Bumi pun menjadi hidup segar setelah sebelumnya mati kering kerontang. Hujan itu mencuci udara yang telah terpolusi oleh debu dan lain-lain yang berbahaya yang mengeruhkan kehidupan, dan udara yang segar ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita ya terhadap nikmat Allah Ta'ala berupa air hujan yang memberikan kehidupan kepada seluruh manusia. Jadi zat yang telah mencipta manusia, memberinya berbagai karunia dan rezeki, dan mencipta langit dan bumi untuk kepentingan manusia adalah layak untuk disembah, diagungkan dan diberi ketundukan. Maka dari itu tidak pantas manusia mengambil
makhluk-makhluk yang lemah untuk dijadikan sebagai sekutunya, baik berupa berhala maupun manusia. Sebab mereka tidak mencipta apapun, tidak memberi rezeki, tidak sanggup mendatangkan manfaat bagi diri mereka atau menolak madarat dari diri mereka. Kalau berhala tadi kita contohkan pada masa jahiliyah, ya, sebelum Islam datang di Jazirah Arab, kalau menjadikan manusia sebagai sesembahan, ya seperti Namrud yang mengklaim dirinya Tuhan, kemudian juga Fir'aun dan para raja yang lainnya, ya, maka sama saja apabila umatnya, kaumnya itu menyembah manusia, maka ini adalah juga manusianya disebut tauhid, ya, sama seperti berhala tadi. Maha suci Allah, tidak mungkin dia mengambil sekutu ataupun anak, sebab dia tidak butuh kepada mereka. Jadi zat yang memiliki kekuasaan yang hakiki serta dibuktikan oleh tanda-tanda ketuhanan dan keesaan itulah satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Itulah Allah Ta'ala saja. Adapun perbuatan kaum musyrikin yang menjadikan berhala sebagai sekutu Allah untuk menjadi perantara kepadanya, demikian pula perbuatan kaum ahli kitab yang menjadikan para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah dalam hal pensyariatan hukum, penghalalan perkara-perkara yang mungkar dan pengharaman sebagian perkara yang baik. Nah, itu adalah sekedar kebohongan dan dusta, ya, pemutarbalikan fakta. Padahal mereka semua sepakat bahwa sang pencipta dan sang pemberi rezeki adalah Allah saja. Sebenarnya orang kafir dan orang-orang munafik itu sendiri tahu bahwa semua syariat dan peraturan Tuhan palsu itu batil. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, ya, di surat Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, maka pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Jadi keyakinan, kalau kita kembali tadi, ya, bahwasanya keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala itulah zat yang memberi rezeki, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, ini buktinya, ya. Allah sebagai Khalik itu sejak dulu sudah diyakini oleh bangsa-bangsa, terutama bangsa jahiliyah, ya. Jadi kata-kata bismillah itu sudah sejak dulu mereka faham, mereka tahu. Tetapi pengetahuan, keyakinan mereka kepada Allah sebagai Khalik tidak diimbangi dengan tadi ibadah tadi, ya. Jadi kita kan sudah jelaskan tadi, meyakini Allah sebagai Khalik itu adalah rububiyah tadi. Nah, sedangkan konsekuensinya adalah harus diimbangi dengan bentuk ibadah. Allah juga berfirman sebagai kecaman atas pemakaian perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai pernyataan kebatilnya ibadah yang dilakukan dengan aturan yang tidak disyariatkan, yaitu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hum di sini maksudnya adalah menyembah berhala, ya. Jadi orang-orang jahiliyah tidak menyembah berhala. Jadi pada tradisi jahiliyah itu setiap rumah ada kamar khusus, kamar kosong yang di dalamnya ada berhalanya. Mereka melakukan ritual di situ, melakukan penyembahan di situ setiap waktu, setiap saat, pada secara rutin, ya. Maksudnya adalah di sini illa liyuqarribuna Allah zulfa.
Jadi kalau bangsa Arab jahiliyah dulu berhalanya berupa batu atau ada yang kayu. Kalau berhala umat sekarang pada zaman modern ya macam-macam. Bisa berupa keris, bisa berupa cincin misalnya, mohon maaf ya. Dulu sempat populer ada ake-ake yang macam-macam itu ya. Kalau seandainya ada seseorang yang memiliki sebuah sugesti, keyakinan, bahkan menjadi sebuah akidah, dengan memakai cincin dia lebih berani, lebih kuat fisiknya, lebih mudah untuk mendapatkan rezeki. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Bisa jadi cincinnya ini jadi tauhid ya. Cincinnya bisa jadi berhala ya. Mentauhidkan, memberhalakan kepada benda-benda itu bukan semata-mata kita sujud, kita rukuk kepada benda itu, bukan ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan para pemuka agama sebagai rob-rob, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu Adi bin Hatim yang sebelumnya beragama Nasrani protes, ya Rasulullah lasna na'budhum, ya Rasulullah kami dulu tidak menyembah mereka, tidak sujud rukuk kepada para pemuka agama. Kenapa Allah mengatakan kami menyembah mereka, kami menjadikan mereka sebagai Tuhan? Nah, maka Allah mengatakan, Nabi mengatakan ya, bukankah para pemuka agama itu mengharamkan aturan-aturan yang kemudian ya Allah pemuka agama mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram berupa aturan Allah, kemudian kalian ikuti. Nah, kata Adi bin Hatim betul. Maka Nabi mengatakan fatilka ibadatuhum, itulah bentuk penyembahan kalian kepada pemuka agama. Nah, ini adalah syirik dalam bab taat ya, syirik ta'ah, syirik dalam bab ketaatan. Jadi kembali ke sini ya. Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu bukan semata-mata sujud rukuk kepada benda itu, tapi meyakini benda itu memberikan madarat, menolak madarat, memberikan manfaat, itu juga bentuk ibadah. Nah, kemudian dalam hal ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu adalah takarrubnya kepada berhala supaya jadi wasilah. Jadi semakin dekat dengan berhala maka seolah-olah Allah yang memberikan rezeki itu nanti semakin banyak. Nah, itulah yang harus kita waspadai ya, kesyirikan pada zaman saat ini. Kemudian berikutnya fikul hayah awil ahkam, fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ibadah yang artinya adalah mengesahkan Allah dan melaksanakan hukum-hukum agamanya hanya patut dilakukan kepada Allah sang pencipta dan sang pemberi rezeki. Ibadah yang tulus kepada Allah menjadi sebab tertanamnya akar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang bertakwa tidak akan berani melanggar perintah dan melakukan maksiat. Bahwa bumi adalah hamparan, yakni berbentuk datar untuk dijadikan pijakan supaya bisa ditempati, itu tidak bermakna hamparan seperti bentuknya ya, maksudnya seperti karpet atau permadani sebagaimana yang kita kenal yang dipakai untuk tiduran. Jadi barang siapa bersumpah tidak tidur di atas hamparan, lantas dia tidur di atas permukaan tanah, maka dia tidak terhitung melanggar sumpahnya. Ini menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i ya. Sementara apa alasannya? Karena kata hamparan itu menurut adat kebiasaannya tidak bermakna bumi. Sumpah yang diterapkan kepada kata-kata yang sudah dikenal menurut kebiasaan, sementara tidak ada kebiasaan yang memakai kata hamparan ini untuk bumi. Adapun mazhab Maliki menerapkan sumpah kepada niatnya atau kepada sebab dan keadaan yang melatar belakangi sumpah itu. Jika hal itu tidak ada, maka yang berlaku adalah adat kebiasaan. Dan jika sumpah itu tidak ada, sumpah diberlakukan atas arti kata yang bersangkutan dalam hal bahasa. Jadi ini kaitannya dengan masalah penggunaan kata-kata firasya tadi ya. Kalau orang bersumpah tidak akan tidur di atas karpet, maka kalau dia tidur di depan
teras yang tidak ada atapnya di atas bumi, maka tidak dikenai sanksi atau kafarat sumpahnya ya, karena berbeda antara hamparan yang dimaksud untuk bumi dan hamparan yang digunakan untuk karpet ataupun. Ayat ini menunjukkan pengesaan Allah, membuktikan adanya Sang Pencipta yang tak serupa dengan segala sesuatu, yang maha kuasa, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tak sanggup dilakukannya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah langit yang terpasang di tempat yang tinggi tanpa tumpuan tiang yang dapat kita lihat. Jadi kalau kita punya kubah besar ya, kalau tidak ada tiangnya roboh. Nah, kubah yang berupa langit yang luar biasa luasnya, besarnya ini tidak ada satu tiang pun penyangganya. Tidak ada yang bisa menandingi siapapun, konstruksi apapun tidak ada yang bisa menandingi seperti itu. Dan langit itu kekal ya, sepanjang masa tanpa mengalami perubahan. Sebagaimana difirmankan Allah, wa ja'alnas samaa'a saqfa mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda kebesaran Allah itu, yaitu berupa matahari, bulan, angin, awan dan sebagainya. Baru nanti kalau ada kiamat, maka ada terbelah ya, kemudian digulung ya, idza sama'un fatarat. Jadi terbelahnya langit itu nanti adalah pada saat hari kiamat. Demikian pula bumi yang kokoh dan berada di tempatnya tanpa sandaran, meski ia beredar dan berputar di angkasa, merupakan bukti keesaan Allah bahwa pencipta bumi ini adalah maha kuasa dan dia mampu melakukan segala sesuatu. Di sana terkandung imbauan agar kita menjadikan bumi ini sebagai bukti akan eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala ya, walaupun kalau dibandingkan dengan galaksi-galaksi yang lain, bumi ini kecil sekali ya, tetapi dengan kecilnya itu di sana banyak sekali dihuni oleh manusia, oleh makhluk yang lainnya ya. Yang mana kalau kita dipindah ke planet yang lain nggak mampu bertahan ya, tidak ada fasilitas bagaimana yang di bumi. Terkandung pula aspek yang mengingatkan kita akan karunia-Nya, yakni dari dalam bumi dia mengeluarkan aneka macam buah-buahan dan beragam tumbuhan sebagai makanan bagi manusia dan hewan. Dan Allah telah menjelaskan hal ini dalam firman-Nya yang lainnya, bahwasanya di surat An-Abasa ini ya, ayat 25 sampai dengan 32, anna sababnal ma'a sabba, kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Tsumma syaqqaqnal ardha syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Kami belah itu maksudnya Allah menumbuhkan ya, kacang atau biji-bijian dari tanah sehingga tanahnya terbelah dan menjadi tunas. Kemudian fa'ambatna fiha habba, lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Wa inaba wa qadba, dan anggur dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, zaitun dan pohon kurma. Wa hada'iqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang. Wa faqihata wa abba, dan buah-buahan serta rerumputan. Mata'al lakum wa li an'amikum, semua itu adalah untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu ya. Beberapa hari-hari akhir ini di media sosial banyak diupload pemandangan bukit-bukit dan kondisi di Mekah dan sekitarnya ya, yang menghijau. Ya, sebelumnya yang kita lihat hanya batu-batuan yang tandus ya, bentuknya ya seperti kecoklatan semuanya, tetapi yang di-upload di media sosial itu adalah menghijau. Ada rumput-rumput yang tumbuh, ilalang-ilalang yang tumbuh, itu adalah karena hujan ini, karena curah hujan cukup bagus ya, cukup tinggi di sana di Mekah dan sekitarnya, sehingga menjadikan alam sekitar Mekah itu hijau, pemandangannya luar biasa ya, bagusnya luar biasa maksudnya. Inilah takdir Allah Ta'ala ya, memberikan
hujan dari langit dan menumbuhkan apapun untuk kehidupan manusia serta binatang-binatang ternak. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah mencukupi kebutuhan manusia sehingga tidak memerlukan uluran tangan orang lain. Dalam hal ini Nabi pernah menyinggung konsep tersebut dalam sabdanya, wallahi la an ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatibu ala dhahrihi khairan lahu min an yas'ala ahadan a'tahu aw mana'ahu. Demi Allah, jika seseorang mengambil talinya lalu mencari kayu bakar dan menggendongnya di punggung untuk dijual agar mendapat uang, itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi maupun tidak. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini adalah anyas ala ahadan, minta kepada orang lain, apalagi dijadikan profesi sebagai pengemis misalnya dia, maka ini akan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat nanti tentunya. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, memohon, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian jemaah sekalian, Al-Qurtubi menuliskan bahwasanya makna mencari kayu bakar yang disebutkan dalam hadis di atas mencakup semua jenis pekerjaan berupa kerajinan tangan dan sebagainya. Barang siapa meminta-minta kepada manusia lain karena faktor tamak dan rakus serta ingin meraup hiasan duniawi, maka berarti dia telah sedikit mengadakan sekutu bagi Allah. Jadi kita minta harus kepada Allah Ta'ala, apalagi sesuatu itu tidak mampu dilakukan oleh manusia tadi yang hak rububiyah, harus minta kepada Allah. Kalau kepada manusia itu boleh isti'anah sekedar untuk meminta tolong dalam hal-hal kaitannya tenaga, pikiran, kontribusi manusiawi ya dalam batas kemampuan manusia. Sedangkan firman Allah wa antum ta'lamun menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mempergunakan argumen-argumen logika dan menolak taklid, mengikuti tanpa ilmu, sebab orang-orang musyrik sebenarnya tahu bahwa yang memberi nikmat kepada mereka adalah Allah, tapi mereka itu tadi ya, mereka bukan sekutu-sekutu yang mereka sembah. Mereka pun dapat mengetahui keesaannya seandainya mereka mau merenung, berpikir dan memfungsikan akal pikiran mereka, sehingga tidak ada gunanya perantara-perantara yang mereka klaim itu yang diungkap dalam firman-Nya tadi sudah kita bacakan ya. Jadi tidak ada gunanya ibadah kepada berhala-berhala tersebut. Kenapa? Tidak langsung kepada Allah, tetapi kepada benda-benda mati yang tidak memberi apa-apa kepada manusia. Nah, jemaah sekalian, kita juga diingatkan dalam hadis yang diceritakan Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Abbas. Kemudian ada seseorang ya yang mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, qala rajulun lin Nabi, ada seorang yang mengatakan kepada Rasulullah. Jadi kalimatnya begini seseorang ini, Masya Allah wa syi'ta. Semua ini adalah karena kehendak Allah dan karenamu, karena kehendakmu wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan diriku sebagai tandingan Allah? Kul, katakanlah Masya Allah wahdah, yaitu kehendak Allah semata-mata. Ini harus kita waspadai ya dalam hal tauhid berupa kata-kata. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia tidak sadar menyandarkan masyiah itu di samping kepada Allah juga kepada manusia. Coba kita perhatikan sedikit, mohon waktunya ya. Jadi ada kata-kata wawu di sini. Kata-kata wawu di sini mengandung arti kesetaraan antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Di sini kan Rasulullah ya. Jadi Rasulullah ini sebagai manusia posisinya. Jangan samakan kehendak Allah sebagai Khalik dan kehendak Rasulullah sebagai makhluk, itu nggak boleh disamakan. Nah, di sini Nabi memberikan teguran ya, kenapa kamu jadikan aku untuk Allah sebagai pepadan ya, sebagai persamaan, sebagai tandingan ini nitan yang sudah anda tadi jamaknya tadi ya, nggak boleh. Kita etikanya Masya Allah saja, atau kalau mau dalam hal tauhid para ulama memberikan solusi,
Boleh adalah masya Allah thumma syi'ta. Ini adalah karena kehendak Allah, kemudian adalah kehendakmu. Nah itu baru boleh ya. Kadang-kadang misalnya gini, kalau tadi malam tidak ada anjing, maka rumahmu itu pasti kecurian, pasti pencurinya masuk. Kalau nggak ada satpam, itu rumahmu sudah kecolongan banyak. Nah itu nggak boleh ya. Menyandarkan kepada manusia semata-mata, ya, ini adalah syirik. Maksudnya yang harus kita waspadai ya. Para ulama menggolongkan yang seperti ini ada klasifikasinya ya. Tergantung niat kepada yang pelakunya atau yang melafadzkan ya. Dokter yang menyembuhkan misalnya itu tergantung lafadz niatnya apa ya. Kalau dinisbatkan kepada dokternya itu syirik, kalau dia melafalkannya, meyakini Allah sebagai penciptanya, manusia itu sebagai makhluknya, itu syirik khafi. Tapi kalau yang aman adalah masya Allah thumma syi'ta tadi ya. Nah, ini kadang-kadang sambutan juga demikian ya. Acara ini terselenggara semata-mata karena kesungguhan panitia. Nah ini hati-hati ya. Harus kepada Allah dulu, kemudian karena usaha dari manusia. Allah alam bisawab. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.